Robi, kita siap? Sudah mulai direkam? Oh, Oke, mati ibu dulu ya. oh iya. Oke, baik. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Selamat siang, Pak Robi. Siang Ibu. Apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah sedikit baik. Cuma cuaca Alhamdulillah. mungkin. Oke, baik. Gimana? Sudah selesai ngajarnya, Pak? Ngajarnya alhamdulillah baru aja selesai baru bel. Iya, tadi. Pak, bisa Pak I sekarang. Oke, bisa. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, ini kenapa sepertinya Pak Robi kok selesai ngajar nggak bersemangat seperti ini? Lesu kelihatannya. Kenapa Pak Robi? Mungkin ada sedikit problem aja mungkin ya Bu ya. Mhm. Ada sedikit masalah Mhm. yang mungkin lagi mencari solusi untuk permasalahan saya saat ini. Masalah apa Pak? Kalau boleh tahu nih, masalahnya apa? Kalau masalah saya pribadi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah rasa siswa terhadap materi yang saya ajarkan, yang mengenai materi senam lantai, yaitu lompat harimau. Penguasaan materi siswanya kurang gitu Pak maksudnya? Kalau bicara penguasaan sih ya masih di bawah, masih banyak yang belum mampu. Mungkin salah satunya adalah ketakutan ya ini ya, rasa takut mungkin. Oke, bisa Pak. Oke, siap. Bisa Pak Robi ceritakan apa sih yang menyebabkan hal itu yang Pak Robi alami pada saat proses pembelajaran? Sehingga bisa menyebabkan bahwa siswa ini kurang ataupun takut atau sebagainya. Mohon bisa diceritakan ya sama Ibu. Baik Ibu, mungkin salah satunya ya mereka peserta didik saya yang saya ajar atau yang saya jalani itu ketakutan, rasa cemas pada saat melakukan praktek senam lantai. Karena mungkin pandangan mereka atau mindset pikiran mereka yaitu pada adanya ketakutan rasa cedera gitu ya. Oke, takut cedera ya, itu yang jadi indikasinya ya Pak ya. Kira-kira dari tadi yang Pak Robi ceritakan ketika ngajar materi senam lantai khususnya loncat harimau ini, anak-anak ketakutan atau sulit untuk mempraktekannya. Kira-kira solusinya atau kiat-kiat solusi atau kiat yang akan Pak Robi ambil untuk mengatasi hal tersebut atau masalah tersebut bagaimana Pak? Yang pertama saya mungkin yang terlebih dahulu akan menanyakan ke rekan dulu ya dia bagaimana pendapat mereka atau menanyakan ke senior yang udah ada di sini terutama mata pelajaran olahraga itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin dari pembelajaran dari misalkan modul ajar saya ada yang salah mungkin serta model metodenya. Yang terakhir adalah mungkin ada modifikasi alat untuk bisa mempermudah ketika pembelajaran berlangsung. Baik, tadi sudah begitu banyak ya solusi yang akan dilakukan ya terkait dengan permasalahan yang sedang Pak Robi alami gitu ya.
Mungkin tadi Pak Robi akan coba berdiskusi dengan anak-anak ataupun mungkin minta masukan dengan rekan sejawat gitu kan. Kemudian Pak Robi juga akan mengevaluasi metode atau strategi mengajar Pak Robi di mana nih kekurangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian Pak Robi juga akan melakukan inovasi terkait alat peraga ya. Kira-kira nah Ibu tertarik dengan yang ketiga nih, melakukan inovasi atau mempersiapkan alat peraga. Alat peraga yang seperti apa yang kira-kira menurut Pak Robi bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ketika pada saat berbicara dengan rekan sejawat, beliau menyarankan bahwa katanya lebih baik alatnya itu harus dimodifikasi sehingga peserta didik mudah untuk melakukan praktek. Salah satunya yang ada dua sih Ibu ya, harus dimodifikasi, yaitu misalkan menggunakan boxnya dari bahan dus ya, dus mie instan. Itu yang satu. Yang kedua adalah dari mungkin bisa menggunakan karet yang dianyam itu Bu ya, seperti permainan karet itu, lalu dilentangkan sesuai yang satu siswa yang pegang, yang satunya lagi siswa yang pegang juga, dan tingginya pun kita menyesuaikan, tidak terlalu tinggi. Itu sih menurut saya atau pandangan saya. Oke, tadi dengan alat yang akan coba Pak Robi gunakan itu dus ya atau kotak, kemudian dengan karet ya kayak main yeye gitu ya kalau zaman dulu ya. Iya benar. Oke. Kira-kira dengan apa yang tadi Pak Robi sampaikan gitu kan, mengevaluasi strategi atau metode pembelajaran, kemudian memodifikasi alat pelajaran. Nah, hal itu kapan nih gitu kan akan mencoba Pak Robi terapkan, dan kira-kira konsistensi menurut Pak Robi sejauh mana keberhasilannya dengan menggunakan alat tersebut? Menurut gambaran Pak Robi seperti apa? Nah, untuk gambaran saya untuk kapan ya Bu ya? Kapannya itu lebih cepat lebih baik, sehingga peserta didik itu tidak menunggu pelaksanaan pembelajarannya. Jadi lebih baiknya lebih cepat lebih baik, sehingga siswa mampu mempraktekkan itu. Yang kedua adalah ketika tadi yang kedua itu apa maksudnya Ibu? Gambaran sejauh mana tadi kan dengan menggunakan media tadi gitu kan, menurut gambaran Pak Robi seberapa besar keefektifan dan keefisienannya? Kalau mungkin menurut pandangan saya juga khayalan mungkin ada di level 8 lah ya Bu ya. Kemampuan siswanya untuk melakukan praktik ketika alat tersebut sudah dimodifikasi dan sudah untuk dipergunakan. Baik Pak Robi, terima kasih banyak nih atas waktunya obrolan kita di siang hari ini. Sungguh sangat bermakna nih. Mohon maaf Ibu tanya karena tadi melihat masuk kantor, keluar kelas, kok seperti gak ada hal yang difikirkan, lesu gitu. Ternyata Pak Robi punya permasalahan nih ya, ada kendala pada saat pembelajaran. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi permasalahan yang Pak Robi sampaikan ke Ibu dan juga solusi yang akan coba Pak Robi terapkan gitu kan, dengan solusi yang coba Pak Robi terapkan bisa meminimalisir atau mengatasi masalah yang ada ya. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap semangat, tetap fokus gitu kan ya. Iya, seperti tadi praktek kalimat Pak Robi, apa yang akan saya lakukan lebih cepat, lebih baik, lakukan dengan baik. Ya, semangat untuk Pak Robi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat. Insya Allah. Gimana cuaca di sana Bu?
Di sini cuacanya cukup ekstrim, hujan lebat ditemani sama gemuruh dan petir, lumayan menakutkan, Pak. Ada gangguan nggak pada saat pembelajaran ketika cuaca hari ini itu sangat ekstrim? Gangguan pasti ada. Di sini tadi karena ruangan kelas bangunan yang A, kondisinya sudah kurang layak, kurang baik, sehingga ketika cuaca hujan, ya posisi ruang kelas banyak yang ya bocor-bocor, rembes-rembes lah, seperti itu, Pak. Tapi peserta didik tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya? Alhamdulillah, kalau peserta tinggal bagaimana guru kita mengkondisikan. Oke, Iya. alhamdulillah Ibu ya. Nah, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan sama saya mungkin. Oke. Nah, banyak yang mau diceritain, yang mana dulu nih yang mau diceritakan Hmm. ya? Ini kan Intinya, proses belajar. pada saat, proses pembelajaran yang boleh diceritakan tadi, setiap proses sama seperti yang Pak Robi tadi sampaikan, pasti kita ada kendala, ada permasalahan. Contohnya di sini, ya pada saat anak belajar, masih ada anak yang, mau di sini ibu mata pelajarannya PAI, ya, ketika sedang mengajar materi PAI, khususnya materi Al-Quran, masih ada anak yang belum lancar untuk membaca Al-Quran. Seperti itu Pak yang temukan di kelas. Oh, jadi permasalahannya itu siswa masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Iya Itu itu Pak. kalau kalau boleh tahu Bu, kelas berapa ya? Kebetulan di kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Hmm. Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol sedikit Ibu ya, nggak lama mungkin Siap, iya kita. silakan Pak. Karena saya juga udah tahu permasalahannya bahwa siswa itu masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran di jenjang kelas 5 ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari ketangkapan hari ini apa yang Ibu harapkan? Kalau yang diharapkan dari obrolan kita ini, Ibu dapat masukan dari Pak Robi. Gimana nih solusinya agar Eh, siswa Ibu itu bisa lancar membaca Al-Quran? ada perubahan ya mungkin ya. Iya, Adanya perubahan dari peserta didik dari tadinya tidak bisa membaca Al-Quran jadi bisa membaca Al-Quran ya. iya. Nah, dari mungkin perubahan itu, kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan, yang Ibu dapatkan untuk pandangan Ibu? Oke, perubahan yang diharapkan ya untuk peserta didik ya mereka dia memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran secara lancar dan baik gitu kan itu harapannya. Kemudian juga harapannya selanjutnya proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan buat semuanya. Tidak ada yang terbebani tetapi sama-sama saling mengisi pembelajaran itu mengasihkan gitu kan. Itu yang diharapkan. Jadi merasa aman ya Bu ya dari Mhm. perubahan ya dalam kelas ya. Dari beberapa hal yang tadi disebutkan dari menginginkan perubahan dalam kelas. Nah, di pandangan Ibu di situ Ibu kondisi sekarang ya yang udah Mhm. sampah Ibu alami itu berada di posisi berapa atau kemungkinan ada di level berapa untuk sekarang ini dari Kalau permasalahan Ibu? kalau ditanya ada di level berapa, mungkin kita masih di level 7 lah, Pak. Masih di level 7 dari upaya yang dilakukan gitu kan. Kalau di upaya sih kita sudah mencoba semaksimal mungkin tapi terkait dengan adanya kendala. Nah, tadi kalau boleh menceritakan pada saat materi pelajaran PAI, khususnya materi Al-Quran, di sini memang anak kelas 5 ada beberapa yang belum lancar membaca. Kalau bahasa orang Setrajaya, kebanyakan mereka ngaji denge gitu. Ngaji denge Oh,
hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh sampaikan. gurunya. Sehingga ketika mereka diminta untuk membaca hurufnya, membaca tulisannya, mereka masih punya keterbatasan, belum lancar itu. Sehingga dari permasalahan tersebut, Ibu mencoba mencari upaya atau cari solusi. Bagaimana sih agar anak yang tadi tidak bisa atau tidak lancar membaca tulisan Al-Quran bisa lancar. Selain dilakukan pendampingan oleh Ibu selaku guru mata pelajarannya, Ibu juga mengajak rekan, jadi pilih kucing, rekan yang sudah lancar untuk mendengarkan, menyimak, atau kalau bahasa orang Koroncong, ngabandungan temen yang ngaji gitu kan, sambil dilihat. Ketika itu saling mengisi, saling memperbaiki. Nah, setelah hal itu dilakukan, tetap mereka dilakukan peer kucing gitu kan, dengan sama-sama saling mendampingi, tetap guru di sini memfasilitasi ataupun menjadi pendamping mereka. Takutnya ya namanya juga anak-anak, takut masih ada yang kurang tepat dan sebagainya itu. Ya, jadi permasalahan kalau bahasa Koronjo tuh ngaji denge lah, anak ngikutin apa yang dibaca sehingga ketika tulisan itu masih banyak yang belum lancar. Itu sih Pak solusinya. Jadi dengan cara dilakukan pembimbingan, kemudian dilakukan peer coaching sesama rekan-rekannya gitu kan, didamping bagi siswa yang sudah lancar, tetap dengan pendampingan guru. Itu sih yang dilakukan Pak. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang tadi dilakukan, harapan siswa itu memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran secara lancar, dengan lancar dan baik bisa tercapai. Gitu, Pak. Oh, jadi di sekolah ibu masih ya ibaratnya masih mendengarkan saja ketika ada membaca surat Al-Quran. Jadi rekan yang lain itu hanya mendengarkan. Nah di sini apakah ibu pernah melakukan kolaborasi dengan teman rekan kerja atau membantu ketika ada kendala ibu di dalam sekolah? Oke. Kalau ditanya pernah nggak melakukan kolaborasi, pastinya pernah. Kenapa? Karena sebagai guru mata pelajaran, ibu bertemu dengan anak itu hanya 1 minggu sekali. Sehingga untuk mengatasi hal itu juga, ibu coba kolaborasi dengan wali kelasnya atau dengan guru kelasnya. Sehingga sebagai upaya tadi membantu siswa yang kurang dalam kemampuan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilakukan repeat berulang-ulang setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai oleh guru kelas, itu juga membantu siswa untuk lebih lancar lagi membaca seperti itu. Dan selain itu juga selain dengan wali kelas atau guru kelasnya, ibu juga meminta siswa memberikan waktu di luar pelajaran walaupun di luar pelajaran tanpa merampas atau mengurangi hak mereka untuk istirahat ataupun kegiatan lainnya. Itu sih Pak. Jadi ibu sudah pernah melakukan kerjasama atau kolaborasi sama rekan ya. Yes. Salah satunya kalau di SD kan guru kelas ya. Iya, guru kelas. Guru kelas sudah bisa berkolaborasi, bekerja sama. Dan ibu juga tadi menjelaskan bahwa akan melakukannya di luar jam juga, ibu ya. Iya. Kalau mungkin di SMP seperti saya itu, contohnya eskul ya. Apakah di sekolah ibu udah ada eskul seperti rohis ataupun seperti keagamaan gitu? Kalau rohis belum. Ya, tapi kalau ekskul keagamaan ada, di sini ada BTQ, baca tulis Quran. Kenapa tadi anak memang belum semua anak. Selain BTQ juga kita ada pembiasaan literasi Al-Quran, di mana setiap hari Jumat di minggu ketiga, setiap bulannya di hari Jumat minggu ketiga, kita melakukan literasi membaca Al-Quran, literasi Al-Quran. Nah, jadi hari Jumat itu anak-anak dengan jenjang kelasnya
kelas 1, kelas didampingi oleh masing-masing guru gitu kan, untuk membaca Al-Qur'an bersama sesuai dengan batasan kelas, apa namanya, surat-surat dari masing batas yang dibatasi untuk masing-masing kelas. Nah, untuk siswa yang memiliki kemampuan membaca ataupun menghafalnya lebih, itu akan kami pisahkan. Kita tidak melihat kelas, tetapi kita pisahkan yang memiliki kemampuan lebih, itu akan didampingi secara khusus. Oleh kenapa? Biar mereka bisa sama-sama murojaah dan bisa sama-sama juga menambah bacaan atau hafalan Al-Quran itu sendiri. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya Bu ya, dan Iya, kemampuan siswa. iya Ya seperti Bu ya. itu, Pak. Iya seperti itu, Pak. Apakah literasi membaca itu hanya hari Jumat saja, Jumat? Apakah hari-hari biasa uh, sudah terlaksana membaca atau literasi membaca Al-Quran kepada peserta didik dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6? Oke, kalau untuk kalau tadi yang terjadwal itu adalah yang rutin di minggu ketiga setiap Jumat literasi Al-Quran bersama-sama. Kalau untuk yang rutin kita lakukan setiap pagi sebelum pembelajaran. Contoh begini, kelas 1 batasannya sampai surat apa, gitu kan. Nah, kita mulai di bulan awal tahun ajaran Juli lah. Kita biasakan dengan surat An-Nas, mohon maaf, dengan surat Al-Fatihah dulu. Kita benarkan bacaan surat Al-Fatihahnya anak, gitu. Kemudian setiap pagi sebelum pembelajaran surat Al-Fatihah itu dibacakan. Dan kita juga tanya berapa jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi anak selain membaca juga menghitung berapa jumlah ayat yang dibaca dalam surat Al-Fatihah. Ketika hal itu sudah 2 bulan, 1 atau 2 bulan, maksimal 2 bulan, kita membaca surat Al-Fatihah dengan melihat kelancaran anak membaca, maka kita akan berpindah ke surat yang berikutnya. Di sini surat An-Nas sama. Jadi surat Al-Fatihahnya dibaca. Pertama surat An-Nasnya diperkenalkan. Kemudian kalau anak sudah kenal nih dengan surat An-Nasnya, nanti untuk berikutnya ayat dari surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nas digabungkan. Tiap pagi seperti itu, Pak. Jadi kita sistemnya yang pagi pembelajaran dilakukan pembiasaan membaca Al-Quran. Ya, kalau bahasa kita murojaah lah untuk anak-anak kita seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan di sekolah ini. Itu mungkin usaha-usaha Bu Atu ya terhadap menginginkan peserta didik atau siswa bisa membaca, ya salah satunya berliterasi baca Al-Quran, baik Iya. itu di hari Jumat ataupun di hari-hari seperti biasa pagi sebelum proses pembelajaran itu dimulai ya Bu. Iya sih, Oh ya, seperti itu itu. usaha Ibu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira ada atau tidak strategi yang Ibu lakukan atau terapkan di sekolah? Strategi Ibu yang menurut Ibu baik gitu. Oke, terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran ya. Iya. Oke, selain tadi kalau strategi apa sih yang diterapkan? Selain tadi dengan kegiatan pembiasaan yang rutin, kemudian pembiasaan yang terjadwal gitu. Nah, kita biasanya ada kegiatan untuk apa namanya perlombaan. Jadi lomba itu ada yang dibaca langsung oleh anak, ada juga dilihat sejauh mana hafalan anak. Tetapi kita juga ketika melihat anak yang sudah banyak hafalannya nggak langsung, oh dia juaranya, enggak. Kita coba dulu, gitu kan, kita baca dulu anak-anaknya. Itu yang dilakukan. Terus yang selanjutnya juga selain kita untuk memberikan reward pada anak-anak yang hafalannya atau kemampuan membacanya baik, gitu. Selain itu juga pada saat literasi yang terjadwal itu yang rutin dilakukan setiap minggu ketiga, kita suka tanya nih ke anak-anak, minimal tadi melanjutkan ayat gitu kan, kita bacakan ayat pertama atau ayat berapa, anak melanjutkan ayatnya. Kemudian juga dan banyaknya kita tanya apa arti dari Al-Fatihah itu artinya apa gitu kan, kalau An-Nas itu artinya apa, nama-nama suratnya, seperti itu yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan dengan upaya
yang sederhana, strategi yang sederhana ini memberikan dampak yang atau manfaat yang besar Positif. untuk khususnya untuk anak-anak gitu kan, apa umumnya untuk anak-anak semua, khususnya untuk pribadi saya gitu kan. Karena tadi membaca Al-Qur'an adalah kewajiban kita semua gitu. Itu yang dilakukan, Pak. Sangat banyak sekali ya upaya atau strategi Ibu untuk menginginkan siswanya untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk saat Ah, ini Ibu tuh merasa lebih nyaman atau ingin cepat terrealisasi itu yang mana? kalau untuk yang ingin cepat terrealisasi adalah tadi kolaborasinya, Pak. Dari kegiatan yang pembiasaannya. Karena kita akan lihat sejauh mana gitu kan keberhasilan kita ketika adanya kerjasama dengan pembiasaan yang rutin. Kadang mohon maaf tidak menutup ya, ada salah satu guru atau kelas yang oh di hari ini nggak baca nih gitu kan, atau apakah karena kesiangan atau seperti apa gitu. Nah berarti kan kurang nah di situ. Ya harapan yang ingin cepat terwujud adalah terjalinnya kolaborasi atau kerjasama antara semua guru yang ada di sekolah ini. Sehingga dengan kerjasama tersebut, dengan kolaborasi tersebut, kita satu visi, gitu kan. Visi kita apa? Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran untuk anak-anak kita. Seperti itu, Pak. Sangat sangat luar biasa Ibu ya. Jadi menginginkan kolaborasi karena emang kolaborasi itu sangat dibutuhkan, Hmm. apalagi di lingkungan sekolah ya. Karena berjalannya uh, isi sekolah apabila tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat tidak akan mendapatkan hasil yang memungkinkan atau tidak dapat hasil yang diinginkan. Nah, Iya. kira-kira kapan kapan untuk realisasi itu kegiatan ini, Bu? Kapan secepatnya, Pak. Secepatnya kita coba, sebenarnya kalau dilakukan, dari awal semester sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan, hanya tadi kadang kendala itu ada, konsistensi dari kegiatan yang rutin itu kan kadang tarik ulur ya, turun naik sehingga itu kita lakukan evaluasi. Kita evaluasi, contohnya, di kelas ini kenapa dalam beberapa hari ini tidak terdengar anak membaca Al-Qur'annya atau melakukan pembiasaannya, ada kendala apa, permasalahan seperti apa. Jadi minimal saling mengingatkan, dengan evaluasi itu kita saling mengingatkan dengan sesama rekan guru. Oh, begitu. Iya. Dari beberapa ibu yang ungkapan baik itu ada dari keinginan ada perubahan, uh, ada lagi program-program yang terlaksana, upaya, uh, sudah ibu jelaskan dan menginginkan secepat mungkin ya Bu ya. Hmm. Nah, dari percakapan kita nih hari ini, apa sih yang Ibu satu dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini, saya Ya, ngerasa apa ya, tenang. Kenapa? Karena ngerasa tenang, nyaman. Kenapa? Karena saya ada ruang untuk berkeluh kesah, ruang untuk bercerita, gitu kan. Sehingga apa keinginan saya, apa permasalahan saya, itu yang saya rasakan. Dan semoga selain saya merasa tenang, merasa nyaman, bisa berkeluh kesah dengan Pak Robi saat ini, saya juga bisa, oh iya ada ide-ide yang muncul gitu. Oh saya harus seperti ini, harus seperti itu. Ya, pada intinya uh, ke komunikasi kita di siang hari ini memiliki kebermanfaatan untuk diri saya sendiri. Gitu. sudah mendapatkan solusi kah di percakapan kita hari ini? Solusi sudah dapat solusi Anda tadi. Solusinya yang paling penting adalah bangun mungkin lebih memperkuat lagi kolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu. Kan kata Pak Oke, Robi tadi, tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama, visi itu tidak akan terwujud, ya Pak ya? iya harus Ibu. Semoga Sih. apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan pada saat perubahan mengenai peserta didik di lingkungan sekolah Ibu bisa dapat terrealisasi dengan cepat, bisa Hmm. berkolaborasi dengan cepat, dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan juga, sehingga kolaborasi itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi Amin. nggak ada
akan guru yang lain tidak satu visi dengan Ibu. Amin, amin. Ini semoga percakapan ini bisa bermanfaat, bisa Amin. ada solusi yang lebih baik, mungkin kedepannya bisa diterapkan lebih baik, bisa berkomitmen juga. Jadi nggak untuk hari ini saja, jadi kedepannya terus programnya terus berjalan, tidak berhenti sampai di sini. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Terima Oke, kasih. sama-sama, Bapak.